Martin Odegaard kini menikmati posisinya sebagai kapten Arsenal dan menjadi komandan lapangan yang menerjemahkan semua strategi dan taktik Mikel Arteta. Namun kesuksesan Odegaard tak muncul dalam sekejap. Butuh proses panjang dan masa-masa suram berada di klub impiannya Real Madrid. Tapi semua kegagalannya di Los Blancos berasal dari ayahnya. Loh kok bisa? Begini ceritanya. Semua kembali ke tahun 2014. Mulai dari Manchester City, Manchester United, Real Madrid dan juga Barcelona, semua mengejar tanda tangan Martin Odegaard yang keliling Eropa bersama keluarganya mencari klub untuk masa depannya. Semua klub berharap dapat mendapatkan jasa sang bintang muda. Siki Begiristain adalah direktur sepak bola Manchester City kala itu. Saat itu, duduk di hadapannya adalah Martin Odegaard yang berwajah segar baru berusia 16 tahun dan sudah menjadi pemain timnas Norwegia. Bocah itu datang ke markas Manchester City bersama orang tuanya, Hans dan Lene Odegaard. Manchester City dilatih Manuel Pellegrini saat itu, tapi sudah mempersiapkan kedatangan Pep Guardiola dalam rencana mereka. Dan adalah tugas Siki Begiristain untuk mewujudkan proyek Pep Guardiola, dan dalam setahun semuanya telah siap. Odegaard, anak ajaib dari Norwegia, dipandang ideal untuk cara bermain Guardiola. Odegaard bahkan telah diajak keliling di sekitar kompleks pelatihan Manchester City, yang tentunya membuat Odegaard terkesan. Dia juga telah mendengar dari Begiristain tentang visi Manchester City untuk mendominasi sepak bola Inggris. Soal uang, jangan khawatir. Untuk urusan uang, semua indah di Manchester City. Tapi ayah Martin Odegaard punya satu pertanyaan. Katanya, Real Madrid telah berjanji putranya akan langsung masuk ke tim utama dan berlatih bersama Galacticos. Jadi bisakah Manchester City menawarkan hal yang sama? Saat itulah Begiristain tahu bahwa seluruh kesepakatan bergantung pada jawabannya. Dan dia menjawab, saya bisa membuat janji yang sama dengan Real Madrid. Tapi aku harus jujur padamu dan secara realistis itu akan memakan waktu lebih lama. Sebuah jawaban jujur yang memiliki konsekuensi besar bagi Manchester City. Karena ayah Martin Odegaard akhirnya memutuskan Real Madrid adalah tujuan bagi anaknya. 8 tahun kemudian, apakah Manchester City menyesali jawaban mereka? Kevin De Bruyne bergabung pada musim panas berikutnya. Ilkay Gundogan telah menunjukkan mengapa Guardiola menginginkannya sebagai rekrutan pertamanya. Bernardo Silva juga tampil hebat setahun kemudian. Tapi menarik untuk melihat apakah Guardiola menyesali keputusan manajemen Manchester City saat kini Martin Odegaard menjadi motor kebangkitan Arsenal. Apalagi memuncaki klasemen Liga Inggris di atas Manchester City yang merupakan juara bertahan Liga Premier. Sementara itu, dalam tur keliling Eropa mencari klub di tahun 2014 itu, Odegaard juga singgah ke Manchester United. Manchester United termasuk dalam daftar peminat, dan meski tidak pernah dilaporkan sampai sekarang, manajer mereka Louis van Gaal saat itu ternyata pernah terbang ke Norwegia untuk mencoba meyakinkan Odegaard bahwa Old Trafford adalah pilihan terbaik. Martin Odegaard sebenarnya telah menghabiskan waktu bersama Manchester United saat berusia 14 tahun, berlatih selama 3 hari di akademi mereka. Setahun kemudian, laporan scouting atau pencari bakat begitu mengesankan. Manchester United mengambil keputusan tingkat atas sehingga tidak perlu bagi Odegaard untuk melakukan uji coba. Mereka langsung ingin mengontraknya. Namun jawaban untuk pertanyaan ayahnya sama saja dengan Manchester City. Odegaard butuh waktu untuk bisa menembus tim utama. Louis van Gaal pun pernah mengatakan bahwa Odegaard membutuhkan pendidikan terbaik, dan Madrid bukanlah tempat itu. Sebelum kita melihat terbongkarnya alasan kontroversial mengapa Martin Odegaard mau bergabung dengan Real Madrid, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Kini kita pindah ke perjalanan Odegaard di Barcelona yang juga tertarik. Tidak ada yang lebih menarik bagi calon pemain selain ditawari kesempatan untuk bermain bersama Lionel Messi. Pasti dong. Odegaard diajak berkeliling oleh Andoni Zubizarreta, direktur sepak bola Barca saat itu. Ada tur stadion dan undangan. 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-16 untuk menyaksikan Lionel Messi beraksi secara langsung. Pada 20 September 2014, tim asuhan Luis Enrique bertanding di La Liga melawan Cordoba. Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0. Mereka sedang dalam perjalanan menuju juara Spanyol dan menonton di tribun, Odegaard merasakan semua sensasinya. Tapi sial bagi Odegaard, Barcelona diberi larangan transfer 14 bulan karena melanggar aturan FIFA tentang perekrutan pemain di bawah usia 18 tahun.
Itu berarti mereka tidak bisa merekrut siapapun sepanjang tahun 2015. Real Madrid di sisi lain memiliki cara mereka sendiri yang sederhana untuk merayu calon pemain baru. Mengajak calon pemain jalan-jalan di ruang tempat mereka memamerkan rekor Piala Liga Champions mereka. Madrid baru saja mengakhiri penantian panjang untuk La Decima, Piala Liga Champions ke-10 mereka. Saat itu Los Blancos diperkuat Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Luka Modric dan dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tentu saja Odegaard tertarik. Tentu saja dia ingin mengenakan kemeja putih itu dan membayangkan mengangkat trofi itu. Martin Odegaard akhirnya resmi bergabung dengan Real Madrid. Tapi kenapa Real Madrid? Barulah pada musim gugur 2019, sebuah detail kesepakatan yang awalnya tidak dilaporkan tiba-tiba keluar melalui Football Leaks yang muncul di tengah pengungkapan tentang rahasia keuangan klub-klub top Eropa. Ayah Martin Odegaard, Hans Odegaard, rupanya telah ditawari pekerjaan untuk melatih tim U11 Real Madrid. Ayah Odegaard adalah mantan pemain sepak bola di Strømsgodset dan Sandefjord. Pernah menjadi asisten manajer di Mjøndalen di Divisi 2 Norwegia. Dia ternyata menerima tawaran Madrid. Dan tepat pada hari putranya meletakkan pena di atas kertas, ia juga menandatangani kontrak 3 tahunnya sendiri. Ini sebenarnya wajar terjadi dalam sepak bola, di mana merupakan taktik umum bagi klub untuk menawarkan pekerjaan kepada anggota keluarga sebagai bagian dari kesepakatan. Namun ada satu detail menggelitik dari cerita Football Leaks. Kontrak ayah Odegaard diduga bernilai 10 kali lipat dari gaji yang biasanya diperoleh untuk pelatih tim anak kecil. Sebuah jet pribadi dikirim ke Norwegia untuk menjemput keluarga Odegaard. Florentino Perez, presiden Madrid, sedang menunggu di Bernabeu. Dan di tengah pertemuan pertama mereka, terdengar ketukan di pintu. Zinedine Zidane masuk sebagai salah satu bumbu untuk menarik Odegaard. Zidane memperkenalkan dirinya dan memberitahu Odegaard bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan dia telah mendengar semua tentang bakatnya dan secara pribadi akan terlibat dalam pengembangannya. Bagi Odegaard, itulah yang ingin ia dengar dan secara finansial bergabung dengan Madrid benar-benar mengubah hidup. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa bergabung dengan Real Madrid tidak akan berhasil seperti yang dibayangkan oleh Martin Odegaard. Real Madrid sudah punya Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Semi Khedira, James Rodriguez, dan Isco. Ancelotti kemudian meninggalkan Bernabeu pada akhir musim dan penggantinya, Rafa Benitez, juga tidak memiliki ruang untuk pemain yang masih terlalu muda. Martin Odegaard berlatih selama seminggu dengan Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan semua pemain besar. Tetapi ia hanya bermain untuk tim B, dan jalannya menuju tim utama terhalangi. Zinedine Zidane juga tampaknya tidak yakin dengan Odegaard setelah menggantikan posisi Benitez pada tahun berikutnya. Semakin terpinggirkan, Odegaard hanya mencatatkan 11 penampilan di tim utama dalam 6 tahun bersama Real Madrid. Ia menghabiskan masa pinjaman selama 1 musim di klub Belanda Heerenveen dan Vitesse, serta pinjaman ke Real Sociedad. Setelah menjadi rebutan klub-klub besar Eropa, Odegaard kini gagal mendapatkan tempat di tim utama Los Blancos. Semua akhirnya membawa kembali ke Arsenal, klub London yang meminjam jasanya dari Real Madrid yang dulunya ternyata juga adalah salah satu klub dalam daftar tur Odegaard di tahun 2014. Arsenal ternyata merupakan salah satu dari 30 klub yang mengejar tanda tangan Odegaard di tahun 2014. Arsene Wenger saat itu memandang Odegaard sebagai masa depan Arsenal. Odegaard juga diajak berkeliling oleh para eksekutif. Bahkan Arsene Wenger memutuskan untuk terlibat secara pribadi. Dia mengajak Odegaard keluar untuk makan malam. "Saya sangat menyukainya," kata Wenger dalam sebuah wawancara dengan saluran TV2 Norwegia. Dan kini terbukti Arsenal adalah penyelamat bagi Odegaard. Arsenal ketika itu mendatangkan Martin Odegaard dengan status pinjaman dari Real Madrid, sehingga sang pemain harus kembali ke Real Madrid setelah kontrak peminjaman berakhir. The Gunners, julukan Arsenal, kemudian melakukan langkah transfer yang lebih mengikat. Mereka ingin mendatangkan Martin Odegaard secara permanen. Martin Odegaard mengaku tidak menyesal meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan The Gunners. Ia merasa keputusannya pindah ke klub Inggris itu merupakan keputusan yang tepat. Odegaard saat ini menjadi bagian penting dari skuad Arsenal asuhan Mikel Arteta dan tengah mengejar gelar juara Liga Inggris.